Di luar dan di dalam restoran yang menggugah selera sepiring hidangan daging dan makanan laut tersaji indah dengan saus manis yang mengalir deras di atasnya. Dua staf menatap hidangan menakjubkan itu dengan mata berbinar-binar bertanya-tanya apakah itu menu edisi terbatas bulan ini. Seorang rekan kerja memberitahu mereka bahwa mereka bisa menyantapnya sebagai jatah makan staf dan mencicipinya setelah selesai berfoto untuk media sosial. Seorang pekerja senior mengecek ponselnya dan menjelaskan bahwa sang pemilik sedang masuk angin, lalu meminta Shindo atau Aoki untuk menggantikan mengambil foto. Aoki setuju untuk membantu dan dengan hati-hati memposisikan dirinya bersama ponselnya untuk menangkap sudut pencahayaan terbaik bagi hidangan lezat tersebut. Foto itu terpotret dengan sangat cemerlang di layar, langsung memancing pujian dari rekan-rekan kerjanya karena berhasil membuat hidangan itu terlihat luar biasa menggugah selera. Seorang rekan senior berterima kasih atas bantuan Aoki, namun Aoki membalas bahwa itu bukan apa-apa sambil sedikit tersipu malu. Malam pun turun menyelimuti kawasan perumahan yang tenang, tatkala bagian luar rumah bersinar terang di bawah langit yang gelap. Bekerja dengan cekatan di dapur Aoki, dengan saksama mengaduk semangkuk nasi goreng di atas wajan sambil merekam proses memasaknya menggunakan ponsel. Sambil menebar senyuman hangat, Aoki mendongak dari stasiun memasaknya. Merasa puas dengan jalannya proses persiapan. Tiba-tiba suara langkah kaki yang berat menggema dari ujung lorong saat seseorang bergegas masuk untuk mengabarkan bahwa bola lampu lorong telah mati. Aoki dengan teliti merekam video berkualitas tinggi menggunakan ponselnya untuk mengabadikan hidangan lezat. Merekam setiap sudut dari sajian bergaya menawan itu pada tripodnya. Dengan keahlian yang sudah terlatih, Aoki mengangkat sesendok nasi goreng gurih ke mulutnya mencicipi mahakarya kuliner itu sembari memantau layar rekamannya. Terkejut karena sang adik mendadak muncul di belakangnya. Aoki langsung panik saat adiknya mempertanyakan perilakunya yang mencurigakan sekaligus mengagumi makanan lezat itu. Aoki dengan riang menawarkan sesap dari hidangan segar buatannya kepada sang adik yang langsung dengan antusias mencicipi dan memuji cita rasanya yang luar biasa. Aoki dibuat salah tingkah saat adiknya memergoki tripod ponsel tersembunyi miliknya, sontak membuatnya berdalih canggung bahwa dia hanya sekedar main-main. Kembali ke bagian luar restoran dan kemudian duduk seorang diri di dalam ruang persiapan, Aoki menatap ponselnya dengan cemas. Sebuah video yang memamerkan piring berisi makanan gorengan lezat di kanal bernama All My Favorite Things sedang ditonton secara online. Shindo tiba-tiba mengejutkan Aoki yang tengah menatap ponselnya, membuat Aoki bereaksi dalam kepanikan dan rasa malu yang luar biasa. Shindo menginterogasi Aoki perihal video memasak tersebut menunjukkan tahi lalat di punggung tangannya sebagai bukti bahwa dialah juru masaknya, membuat Aoki benar-benar panik. Di luar, di bawah pendar lampu malam, sebuah warung jalanan yang tenang, siap menyambut para pelanggan malam di lingkungan yang damai. Melangkah masuk ke dalam atmosfer hangat restoran tradisional, Aoki dan Shindo tiba untuk bersantai dan menikmati hidangan malam yang sangat mereka nantikan. Mengangkat gelas berbusa mereka tinggi-tinggi, mereka saling bertukar sorak ceria dan dengan antusias menenggak bir dingin untuk merayakan hari kerja yang melelahkan. Berbekal senyum cerah dan pipi yang merona, Aoki dengan riang menjelaskan bahwa menenggak bir es dingin usai kerja berat rasanya sungguh luar biasa. Seorang staf restoran dengan sopan menghampiri meja mereka meminta maaf atas penantian tersebut, sembari menyajikannya sate lezat dan hidangan segar. Shindo dengan sopan bertanya apakah ia boleh mengambil video. Lalu menatap tajam dan tenang ke arah ponselnya selagi merekam kebersamaan mereka. Condong mendekat dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Shindo tiba-tiba menatap lurus ke arah Aoki dan bertanya, apakah dia menyukai kegiatan memasak? Aoki mengklarifikasi bahwa bukanlah memasak itu sendiri yang sangat ia cintai, melainkan makanan dan santapan secara keseluruhan. Hidangan yang tampak lezat berkilau menggugah selera membuat Aoki mengekspresikan hasrat mendalamnya untuk mengabadikan momen ajaib tersebut. Sambil tersenyum hangat, Shindo bertanya apakah Aoki ingin menciptakan kilau itu sendiri. Memancing Aoki untuk langsung mengiyakannya dengan antusias sebelum menyuruhnya makan terlebih dahulu. Shindo dengan gembira melahap sate lezat itu, mencatat bahwa hidangan tersebut sangat cocok dipadukan dengan bir, sementara Aoki memerhatikannya dengan senyuman. Shindo mempertanyakan mengapa video Aoki minim suara, dan Aoki menjelaskan
bahwa merekam di rumah dengan keluarga yang berisik serta ibu yang galak membuatnya kesulitan. Shindo mengetahui masa lalu Aoki yang menyakitkan akibat pelecehan kekuasaan dan gangguan mental yang berujung pada pekerjaan paruh waktunya saat ini dan masa pemulihan bersama orang tuanya. Shindo dengan optimis menyarankan agar kanal video milik Aoki kelak menjadi populer, ia bisa menjadikannya mata pencaharian dan keluar dari dunia korporat. Aoki menatap jumlah penontonnya dan cemas bahwa kanalnya tidak memiliki ciri khas unik dan pada akhirnya akan tenggelam meskipun makanannya lezat. Aoki bersikeras bahwa berbicara sambil memasak membutuhkan bakat luar biasa. Tetapi Shindo justru menyemangatinya untuk mengekspresikan perasaan tulus seperti keseruan atau kelezatan. Shindo menyarankan agar Aoki sendiri yang tampil dan berbicara untuk menghidupkan suasana video, menyoroti bahwa sifatnya yang ceria dan bersemangat sangat cocok untuk hal itu. Kewalahan oleh saran mendadak tersebut, Aoki merona merah sebelum akhirnya dengan antusias menerima ide itu, seraya berteriak bahwa ia akan melakukannya. Shindo dengan bersemangat setuju membiarkan Aoki memakai dapurnya yang kosong untuk keperluan syuting, dan Aoki membungkuk penuh rasa terima kasih sambil berterima kasih sebelumnya atas bantuannya. Tak lama kemudian, Shindo yang kelaparan melantah masuk ke apartemennya dengan letih menyalakan ketel listrik untuk mendidihkan air, lalu menuangkannya ke dalam secangkir mie instan. Shindo membawa mangkuk mie instan yang telah disiapkan beserta sebungkus salad campuran menuju meja kopi di ruang tamunya untuk disantap. Shindo merobek kemasan plastik salad campuran tersebut dan bersiap membuka saset saus bawang demi menikmati makanannya. Shindo menuangkan saus bawang ke atas salad. Campurannya melahap gigitan yang memuaskan, lalu menuangkan lebih banyak saus langsung ke dalam mangkuk mie instan yang mengepulkan uap panas. Usai mengagumi mangkuk mie gurih itu, Shindo dengan lahap menyeruput suapan besar menggunakan sumpah andalannya, sembari melirik santai ke arah ponselnya. Shindo tertegun sejenak dengan ekspresi penuh pertimbangan tatkala menatap video memasak di ponselnya yang berjudul tentang cara membuat nasi goreng dengan topping favorit. Merenungkan soal makeup dan ambisi kuliner tingkat tinggi Shindo, terkagum-kagum pada gedung apartemen bertingkat yang megah saat berkunjung ke kediaman pribadi Aoki. Melangkah masuk ke interior penuh gaya Aoki dengan gugup meminta maaf karena telah menerobos masuk, sambil memandang sekeliling dengan takjub pada ruang tamu yang sangat indah. Saat ditanya mengenai jadwal paruh waktunya yang padat, Shindo dengan riang menjelaskan bahwa menyeimbangkan berbagai pekerjaan video memasak dan tantangan baru membuat hidup terasa begitu mengasyikkan. Berjalan lebih jauh ke dalam hunian, Shindo dengan sopan memperkenalkan dapurnya kepada sang tamu, apologizing karena dapurnya bukanlah tipe konsep terbuka. Mengagumi kompor dapur yang sangat bersih, Shindo mendapati dari Aoki bahwa ia tidak pernah memasak sama sekali, membuat Shindo terkejut atas kesia-siaan tersebut. Mengunjungi pasar lokal bersama-sama, Shindo merencanakan hidangan mangkuk nasi sederhana ramah pemula, sementara Aoki secara impulsif menyambar bahan-bahan tambahan sebagai antisipasi. Merasa salah tingkah saat Shindo menggodanya karena mengharapkan kegagalan memasak, Aoki bersikeras bahwa proses syutinglah yang biasanya benar-benar berantakan. Aoki meminta pinjaman ponsel Shindo untuk digunakan sebagai kamera kedua, dan Shindo langsung menyetujuinya dengan antusias bersemangat karena memiliki banyak sudut pandang kamera yang tersedia. Shindo menjelaskan betapa sulitnya memasak hanya dengan satu kamera, harus terus-menerus berhenti dan memindahkan posisi sementara makanannya mendingin, yang sukses membuat Aoki terharu hingga meneteskan air mata. Mengangkat sebutir bawang bombay, Aoki mencatat bahwa itulah satu-satunya bahan yang perlu mereka potong hari itu, memancing reaksi santai dari Shindo. Shindo mendadak menghentikan Aoki untuk bertanya soal mengenakan apron, menjelaskan bahwa memakainya terasa seperti tugas menyebalkan yang menaikkan tingkat kerumitan memasak. Shindo merenungkan perlunya apron yang layak. Tetapi Aoki meyakinkannya bahwa mengenakan benda itu tidaklah wajib, seraya menawarkan kaos hitam polos seragam demi kerjasama tim. Menyiapkan tripod untuk perekaman video. Alami tanpa naskah. Shindo bertanya kepada Aoki apakah ia pernah menggunakan pisau dapur sebelum memotong bagian pangkalnya. Bergelut dengan gugup melawan kulit bawang yang keras, Aoki tiba-tiba melancarkan potongan kilat yang presisi, sukses mengiris bawang bombay tersebut menjadi dua bagian. Kesulitan memotong sayuran berbentuk bulat, Aoki memamerkan keahlian pisau level pemulanya, sementara Shindo dengan ceria merekam proses di dapur itu lewat ponselnya.
Shindo merekam secara blak-blakan, sementara Aoki mengaku baru mulai memasak setelah berhenti dari perusahaan lamanya dan tetap bahagia dengan makanan sederhana. Shindo tiba-tiba bertanya, apakah boleh memanggilnya Aoki-kun di dalam video? Membuat Aoki panik karena menyadari mereka sempat menggunakan nama keluarga. Kesulitan dengan audio dan perekaman kamera, Aoki menyarankan rapat cepat untuk mengulang dari awal, tetapi Shindo mengalihkan topik ke pembahasan preferensi nama panggilan dan asal-usul nama asli. Shindo menanyakan nama depan Aoki, lalu mengetahui bahwa namanya adalah Haruma yang memicu usulan main-main seperti Haruchan, serta bedah karakter Tiongkoknya demi kehangatan dan kejujuran. Antusias dengan arti karakternya, Shindo dengan nada menggoda menyarankan nama panggilan alternatif seperti Dan-chan yang membuat Aoki merona hebat karena sedikit malu dengan pilihan baru yang penuh kasih itu. Setelah Shindo memperkenalkan dirinya sebagai Kensuke dan menyarankan Ken-chan, mereka akhirnya menetapkan nama panggilan masing-masing dan melanjutkan sesi syuting memasak dengan irisan bawang bombay. Aoki menunjukkan bahwa bawang bombay terasa sangat lezat saat digoreng. Sementara Shindo dengan gugup mengawasi pengaturan kameranya di dapur. Shindo memasukkan daging berbumbu dan bawang bombay ke dalam wajan sesuai arahan, tampak sedikit cemas saat Aoki menyuruhnya menunggu dengan sabar. Menyadari pengaturannya mirip yakiniku membuat proses memasak jadi jauh lebih tidak mengintimidasi, memenuhi Shindo dengan semangat dan rasa percaya diri untuk menyelesaikan hidangannya dengan sukses. Aoki menawarkan Shindo mencicipi irisan bawang bombay goreng yang lezat itu yang langsung diiyakan oleh Shindo dengan antusias untuk mencobanya sendiri. Shindo dengan penuh semangat mencicipi makanan lezat tersebut, memuji rasa manis yang pekat dan cita rasa umami sebelum dengan antusias meminta untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Shindo membuka sekaleng bir super dan menekuknya dengan menyegarkan berseri-seri ceria saat merayakan sesi memasak yang luar biasa bersama Aoki. Aoki mencatat bahwa bir sangat cocok sebagai pendamping, tetapi memutuskan memilih nasi hanya untuk menyadari bahwa penanak nasi butuh waktu 50 menit mengacaukan waktu yang ada. Shindo dengan gembira mengeluarkan sebungkus nasi instan untuk menyelamatkan keadaan. Memutuskan untuk melanjutkan menggoreng demi mangkuk nasi lezat mereka tanpa rasa khawatir. Menuangkan saus yakiniku siap pakai di atas daging yang mendesis. Mereka merakit mangkuk nasi dengan kimchi, irisan daun bawang, dan kuning telur mentah yang lembut di atasnya. Mengagumi mangkuk yakiniku syarat daging yang berkilau menggoda, mereka takjub melihat jumlah daging yang luar biasa, serta kebebasan memasak di rumah. Memakan sisa putih telur dan menertawakan dapur yang berantakan. Mereka memutuskan untuk segera merekam bagian makan sebelum hidangan lezat itu menjadi dingin. Shindo memeriksa cara memegang sumpitnya bertanya, apakah ia memegangnya dengan benar, dan Aoki meyakinkannya bahwa itu sudah terlihat bagus. Shindo menyela dengan ekspresi cemas berargumen bahwa polisi tata krama mungkin akan mengincarnya jika ia mencoba makan terlalu rapi. Aoki dengan penuh semangat bersikeras bahwa gaya makan yang sedikit berantakan dan realistis jauh lebih menarik serta relate untuk video kuliner ketimbang etika yang kaku. Shindo terdiam dengan ekspresi penuh pemikiran menerima saran tentang tata krama meja tersebut sebelum mengusulkan penyesuaian tak terduga pada hidangannya. Shindo mempertanyakan perlunya ulasan makanan, tetapi Aoki menyarankan untuk menambahkan teks keterangan nanti sebelum mereka dengan penuh semangat menyerukan, "Mari makan bersama" di depan kamera. Aoki tiba-tiba bertanya, apakah ia boleh memotong daging dengan gunting? Mengejutkan Shindo sebelum dengan sigap menggunting makanan tersebut agar mereka akhirnya bisa makan. Shindo menyuapi Aoki potongan-potongan kecil makanan sambil merekam waktu makan dengan antusias memuji cita rasa lezatnya di depan kamera. Kecewa dengan porsi yang sangat kecil, Shindo meminta Aoki mengambil suapan yang lebih besar, tetapi Aoki bersikeras bahwa itulah porsi idealnya. Mengikuti saran tersebut, Aoki melahap suapan besar hidangan daging berhiaskan bumbu yang langsung membuatnya kesulitan dan menyesali keputusannya saat ia mengunyah. Aoki dengan cepat mengaku kalah dan menyatakan dirinya sudah kenyang sepenuhnya, membuat Shindo sangat terkejut dengan batasan kapasitasnya yang mendadak itu. Aoki meratapi bahwa orang-orang sering mengatakan ia makan seperti burung, sama sekali melupakannya sampai Shindo bereaksi dengan keterkejutan dan kekecewaan. Shindo dengan panik meyakinkan Aoki bahwa video-video miliknya seru dan memintanya untuk makan bersama di depan kamera agar ia bisa menikmatinya lebih jauh.
Terpukau oleh kehangatan yang santai, Aoki luluh dan setuju merasa sangat dipahami saat Shindo menyemangati kecintaannya pada memasak dan makanan sederhana bersama-sama. Usai menata hidangan nasi lezat yang diberi topping daging dan kimchi, kedua sahabat itu dengan gembira menyantapnya, memuji cita rasa luar biasa dari makanan mereka. Membereskan semuanya dengan mudah bersama-sama. Aoki takjub betapa menyenangkannya dan bebas stres memasak bersama seorang teman. Menantikan saat-saat berikutnya dengan antusias. Aoki tersenyum hangat, mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Shindo karena membuat sesi memasak mereka jauh lebih menyenangkan ketimbang bekerja sendirian. Piring lezat berisi daging yang baru dimasak dan irisan bawang bombay tersaji siap dengan rencana Aoki untuk menyimpan sebagian di dalam lemari es. Shindo membahas metode pengambilan gambar dan meminta Aoki untuk terus merekam semuanya dari perspektif sudut pandang orang pertama hingga selesai. Setibanya di rumah pada malam hari, Aoki bertanya kepada ibunya tentang makan malam dan membagikan wadah yakiniku ekstra mengajak sang ibu untuk makan bersama. Shindo menggunakan gunting dapur untuk memotong dengan hati-hati daging matang dan bawang bombay di dalam wadah plastik sambil merekam prosesnya. Terkejut saat Shindo bertanya, apakah ia sedang merekam video? Aoki dengan gugup menjawab bahwa itu bukan apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Shindo melemparkan kembali daging ke dalam wajan, menambahkan jagung kalengan dan memeras sedikit bawang putih parut untuk memperkuat cita rasa lezatnya. Shindo menaburkan lada hitam kasar di atas bahan-bahan yang mendesis dan melelehkan sepotong mentega gurih tepat di bagian tengahnya. Aoki tersenyum hangat sambil mengaduk campuran nasi dan daging yang harum menggunakan spatula kayu di dalam wajan. Shindo dengan bangga mempersembahkan nasi daging sapi dan bawang putih yang baru disiapkan, mengumumkan bahwa hidangan lezat itu akhirnya siap untuk disantap bersama. Duduk di meja makan, Shindo dan ibunya bertepuk tangan dan setelah menyuap satu suap, sang ibu berseru bahwa makanan itu sangat lezat. Shindo dengan gembira mengambil ponselnya untuk merekam momen tersebut. Tetapi ibunya bereaksi dengan keterkejutan dan rasa malu yang luar biasa akibat rekaman mendadak itu. Sesaat kemudian, di stasiun kerja komputernya, Shindo meninjau dan mengedit rekaman video pada perangkat lunak penyuntingannya sambil merapikan klip yang telah direkam. Shindo berfokus penuh menyunting rekaman video memasaknya. Saat bekerja di komputer, merenungkan kesulitan mengejutkan dalam mengabadikan adegan makan yang natural. Shindo mengunjungi etalase restoran tutup yang memajang tanda sedang persiapan dan bertukar pesan ramah dengan seseorang di ponselnya mengenai penerbitan konten akhir. Shindo menatap tajam ke arah ponselnya sambil memotong bawang bombay dan meminum minuman kaleng, berkonsentrasi mendalam pada proyek video memasaknya. Shindo dan Aoki meninjau video yang telah diedit bersama, takjub melihat betapa mulusnya adegan makan dan reaksi mereka mengalir selama sesi kolaborasi tersebut. Shindo menyumbangkan ide untuk menambahkan Meshitero ke dalam judul dan tag guna menarik lebih banyak penonton, membuat Aoki tampak tidak senang dan sangat terganggu oleh istilah gaul tersebut. Memikirkan istilah gaul yang aneh itu, Aoki berharap ada kata yang lebih membahagiakan yang menjadi populer alih-alih sesuatu yang terdengar seperti makanan lezat yang menimbulkan penderitaan. Ketika Shindo bertanya, apa arti Meshitero? Aoki menjelaskannya sebagai tergila-gila pada makanan yang memicu Shindo untuk dengan antusias memutuskan bahwa mereka harus menggunakannya. Shindo bersiap untuk mempublikasikan video memasak mereka secara online, mengonfirmasi detailnya, dan tersenyum saat mengetuk tombol akhir untuk menayangkannya secara publik. Sesampainya di rumah, nanti Shindo membuka kulkasnya untuk mencari makanan. Berhenti karena terkejut saat melihat sesuatu yang tak terduga menanti di dalam. Shindo menemukan sisa bahan-bahan dan sebotol kimchi yang tertinggal, mengangkatnya sambil bertanya-tanya, apa yang harus ia perbuat selanjutnya dengan bahan-bahan itu. Memutuskan untuk membuat hidangan cepat saji. Shindo membuka semangkuk mie instan dan menuangkan air panas langsung dari kendi ke dalam wadah tersebut. Shindo dengan hati-hati menggunakan sumpit untuk mengambil kimchi yang segar, irisan daun bawang segar, dan mie yang gurih guna merakit mangkuk ramen instan custom andalannya. Shindo memperhatikan dengan antisipasi yang menggebu-gebu sebelum melahap suapan besar pertamanya, benar-benar dibuat terpesona saat dengan antusias mendeklarasikan hidangan itu sebagai revolusi kuliner sejati.
Rombongan tiba di bagian luar restoran Enishi, tempat Aoki dan Shindo bersiap untuk menikmati hidangan bersama. Seluruh rekaman pengalaman kuliner yang berkesan ini ditutup dengan antisipasi tinggi menuju babak petualangan rasa berikutnya. Mereka mengagumi sepiring besar sandwich dan kentang goreng yang menggiurkan sebelum langsung melahapnya, dengan penuh semangat menikmati setiap gigitan makanan lezat itu. Aoki mengangkat setengah sandwich yang masih menyisakan isiannya dengan jelas di dalam saat mereka makan bersama di restoran. Shindo dan Aoki menyelesaikan santapan mereka di meja restoran sebelum rekan kerja Shindo membahas seorang pekerja paruh waktu mahasiswa di cabang nomor 3 yang bisa makan sangat banyak membuat mereka terpana. Bagian luar restoran berdiri dengan penerangan yang terang benderang saat para karakter bersiap untuk langkah dan penemuan mereka selanjutnya. Dua rekan kerja tiba di cabang nomor 2 sambil membawa perbekalan dan bertanya kepada seorang karyawan apakah Toyohashi-kun ada di sekitar sini untuk bekerja hari ini. Mereka mendapati Toyohashi duduk sendirian di sebuah meja sambil menyantap jatah makanan staf yang berukuran jumbo, menatap dengan saksama, dan melahap gigitan besar dari stik daging sapinya. Toyohashi mengunyah porsi makanannya yang raksasa dengan ceria, dan mata terpejam membuat Shindo dan rekan kerjanya tertekun total serta menatap tak percaya. Dengan fokus yang begitu intens, Toyohashi terus melahap makanan raksasa itu bergerak cepat dari sendok ke garpu saat ia menandaskan semuanya tanpa sisa. Shindo dan rekan kerjanya menatap piring-piring kosong itu dengan mata melotot dan dibalut keringat. Benar-benar syok berat melihat nafsu makan Toyohashi yang luar biasa dan kecepatan makannya yang kilat. Setelah menghabiskan seluruh makanannya sampai bersih, Toyohashi menangkupkan kedua tangannya untuk berdoa mengucapkan terima kasih atas hidangan tersebut saat piring-piring di depannya sudah kosong. Toyohashi mendongak dengan ekspresi santai saat Shindo mendekatinya, mendesak dengan cepat bahwa mereka membutuhkan bantuannya untuk sesuatu yang penting. Toyohashi menjelaskan bahwa ia melamar pekerjaan itu karena mendengar jatah makanan stafnya sangat enak dan ia memang sangat hobi makan banyak. Mengingat kembali aturan pemilik restoran tentang makan hingga kenyang, Toyohashi bertanya kepada Shindo apakah ia selalu makan banyak sebelum mengajaknya untuk tampil dalam video memasak mereka. Merasa terkejut dengan ajakan video tersebut, Toyohashi bertanya-tanya apakah dirinya akan berguna karena ia sama sekali tidak bisa memasak. Tetapi rekan kerja Shindo dengan antusias meyakinkannya bahwa mereka hanya ingin dia makan. Toyohashi menunduk penuh pertimbangan saat Shindo mencoba meyakinkannya, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan mencobanya." Merasa senang dengan kerjasamanya rekan-rekan kerjanya, bersorak gembira mengucapkan terima kasih, dan memutuskan untuk memanggilnya Yu-chan. Shindo kembali ke rumah 2 lantainya, berjalan menelusuri bagian dalam dan melangkah langsung ke area dapur. Shindo membuka kemasan natto, menyendok nasi yang baru matang ke dalam mangkuk, lalu mengaduk kacang kedelai fermentasi yang lengket itu sebelum menuangkannya di atas nasi. Shindo mengangkat mangkuk nasi natto miliknya, menangkupkan kedua tangan untuk mengucapkan selamat makan, lalu dengan penuh semangat melahap suapan besar yang sangat lezat. Shindo memeriksa ponselnya, mengirim pesan kepada Aoki tentang rencana membuat kari untuk video pertama mereka, dan mengetahui bahwa Aoki lebih menyukai bahan-bahan dengan potongan besar. Shindo tiba dengan mobilnya di luar pada pagi hari yang cerah menyambut junior kampusnya yang sudah menanti sambil membawa sebuah rice cooker berukuran besar. Shindo menyambut sang junior ke kursi penumpangnya menggoda pilihannya yang memanggilnya senpai alih-alih menggunakan panggilan akrab seperti biasanya. Saat mereka berkendara bersama, sang junior merasa khawatir bahwa rice cooker berkapasitas 10 cangkir mungkin akan terlalu kecil untuk 3 orang pria, membuat Shindo panik. Shindo bertanya apakah membawa rice cooker pribadi dari rumah tidak masalah, sementara juniornya dengan bangga menjelaskan bahwa ia membelinya menggunakan uang dari hasil kerja paruh waktu. Shindo mengemudi untuk menjemput Danchan di supermarket. Membahas menu nasi goreng beku gyoza dan ayam deli sembari ngobrol tentang tambahan telur. Danchan mengobrol antusias tentang niatnya mencoba berbagai gaya memasak, bertanya-tanya apakah ia bisa menangani gyoza, sementara Shindo mengemudikan mobil mereka lebih dekat ke supermarket. Shindo dan Danchan tiba di gedung apartemen tempat mereka menyiapkan seporsi besar kari menggunakan 3 penataan kamera termasuk ponsel milik Danchan. Toyohashi dengan penuh antusias menyarankan untuk membuat kari, karena semua orang pasti pernah memasaknya sebelumnya. Membuat Danchan khawatir, hidangan itu bakal terlalu rumit untuk keterampilannya.
Toyohashi meyakinkan Danchan bahwa mereka akan menggunakan ru instan siap pakai, karena meracik bumbu rempah yang kompleks dari nol jauh terlalu sulit bagi kemampuan mereka. Danchan mengangkat sekantong raw kari berbentuk serpihan, mencatat bahwa beberapa produk premium rasanya sudah sangat luar biasa, hanya dengan mengandalkan raw-nya saja tanpa tambahan bahan lain. Shindo mendengarkan dalam diam saat Danchan dan Toyohashi memperdebatkan apakah memotong bahan-bahan menjadi ukuran besar akan membuat kari tersebut sulit disantap dengan nyaman oleh semua orang. Toyohashi dengan berani mulai memotong bawang bombay untuk adonan kari yang besar itu. Tetapi langsung berlinang air mata begitu uap pedasnya mulai perih di mata. Shindo tiba-tiba ikut menangis karena uap bawang bombay tersebut menyeka matanya, sementara Danchan mengagumi air mata jantan versinya yang berbeda. Shindo dan teman-temannya menyiapkan sepotong besar daging babi bagian perut dan sayuran berukuran tebal sebelum memutuskan untuk memasak kentang serta wortel di dalam microwave. Danchan memeriksa sebungkus raw kari, menjelaskan bagaimana bawang bombay bisa menjadi sangat lezat saat digoreng, sementara kacamata Shindo berkilau tanda paham. Setelah mematangkan sayuran akar di microwave dan memanggang bawang bombay berukuran besar, Shindo mengatur rebusan karinya dan menyarankan agar mereka membuat salad sembari menunggu. Aoki mengangkat selada dan mentimun segar menjelaskan bahwa sayuran mentah terasa sangat nikmat jika diberi saus salad saat teman-temannya menatap terkejut. Aoki menyarankan untuk meracik saus salad dari nol. Tetapi teman-temannya langsung menegaskan bahwa opsi yang dibeli di supermarket jauh lebih cepat dan siap pakai. Menatap jajaran botol warna-warni yang mengesankan, Aoki terkesiap kegirangan, sambil mengagumi banyaknya variasi saus salad lezat yang tersedia. Shindo memeriksa panci yang sedang mendidih saat Danchan memasukkan ru kari umami premium, membuat Aoki mempertanyakan proses memasak yang lugas itu dengan tatapan datar. Shindo dan rekan-rekannya mencicipi kari yang baru matang itu bersama-sama tertawa dan memuji cita rasa yang kaya serta lezat dari kreasi kuliner skala besar mereka. Saat panci besar berisi kari itu mendidih dan menebarkan aroma harum yang luar biasa, kelompok tersebut mengagumi betapa potongan sayurnya tetap utuh sepanjang proses memasak yang panjang. Shindo condong mendekat ke arah rekan kerjanya, dengan senyuman lembut membahas visi memasak artistiknya, sekaligus memancing reaksi jenaka dan kebersamaan yang erat. Memeriksa hasil akhir kari tersebut, mereka merasa sedikit kurang puas. Hingga Shindo dengan penuh semangat menyarankan untuk menambahkan topping kaya rasa seperti keju atau tonkatsu, membuat temannya terkejut. Shindo menjelaskan bahwa alih-alih memasak semuanya sendiri, mereka akan pergi ke supermarket untuk membeli lauk siap saji guna memberikan lebih banyak opsi fleksibel untuk masakan rumah. Shindo dan teman-temannya merayakan selesainya hidangan buatan mereka, mengabadikan foto kari luar biasa milik Yuchan yang bertumpuk tinggi dengan topping dalam jumlah yang masif. Ken Senpai tiba-tiba dilanda kepanikan, khawatir bahwa persediaan nasi mereka tidak akan cukup untuk menimbun gunung kari lezat yang telah mereka kumpulkan bersama-sama. Mereka mengagumi kreasi kari Ken Senpai yang terasa aneh sekaligus bagaikan mimpi yang menampilkan kombinasi tak terduga berupa natto, telur mentah, dan sashimi tuna mentah. Toyohashi membela kreasi tuna natto miliknya yang unik, sementara Danchan menyajikan hidangan kari sosis kimchi dan keju buatannya yang tampak biasa saja namun lezat. Berkumpul mengelilingi meja dengan tripod kamera yang sudah disiapkan, para teman-teman itu berseru penuh semangat. "Kalau begitu, bolehkah aku makan sebelum langsung melahapnya?" Toyohashi dengan nada bercanda mengeluarkan sendok raksasa, memicu obrolan jenaka tentang apakah alat itu sebenarnya memang diperuntukkan bagi manusia untuk makan. Shindo mengambil suapan besar yang berkilau dari kari lezat itu berseru bahwa kari yang bukan sekadar minuman adalah yang terbaik. Toyohashi memperingatkan Danchan agar tidak memotong potongan kentang menggunakan gunting, mengatakan bahwa memakannya dalam sekali lahap adalah hal yang benar-benar berbahaya. Toyohashi mencicipi kari spesial tersebut dengan keyakinan penuh mendeklarasikan bahwa ia bisa memakannya secara normal tanpa kendala apapun. Kamera menyorot close-up yang memukau dari sendok kari tuna natto, memicu Toyohashi untuk mengumumkan dengan penuh semangat bahwa ia akan mencobanya juga. Semua orang menyaksikan dengan antisipasi yang intens dan ketegangan yang mendebarkan menelan ludah dengan susah payah saat mereka menunggu vonis atas hidangan tidak biasa itu. Toyohashi menyuap porsi besar dari campuran kari tersebut, sementara semua orang memerhatikan dengan cemas menunggu dengan tegang untuk melihat reaksi spontannya.
Toyohashi tersenyum lebar dan mengumumkan bahwa rasanya ternyata lezat seperti biasa, membuat teman-temannya syok dan langsung menuntut untuk ikut mencicipinya sendiri. Shindo dan yang lainnya mencicipi hidangan itu dengan ekspresi penuh kehati-hatian mengunyah sambil berpikir saat mereka memproses cita rasa mengejutkan dari kari buatan rumah tersebut. Toyohashi memuji kari itu dengan penuh semangat, mendesak semua orang untuk mencicipi kreasinya, dan mengonfirmasi bahwa hidangan spesialnya itu sangat populer di kalangan orang-orang sekitar. Toyohashi dengan antusias menyajikan porsi makanan ke kelompok, dengan bangga mendeklarasikan bahwa pilihannya sangat lezat, sementara yang lain kagum melihat betapa akrabnya mereka semua. Shindo dan Toyohashi dengan ceria mengangkat botol bumbu, bersama-sama berbagi momen cerah sebelum menambahkan ekstra rasa ke salad sayuran raksasa mereka. Toyohashi dengan mata terbelalak melahap sendok demi sendok kari dan nasi berukuran raksasa dengan kecepatan luar biasa, membuat semua orang benar-benar tercengang oleh nafsu makannya yang tak berdasar dan kapasitas misteriusnya. Shindo, Toyohashi, dan Aoki berseri-seri dengan ekspresi ceria dan gembira saat mereka menikmati suasana perayaan yang hangat dari pertemuan kuliner sukses mereka. Setelah merampungkan sesi memasak, sebuah panci biru yang bersih bersinar bangga di atas kompor berkilau saat pembersihan berhasil diselesaikan. Trio tersebut berkumpul erat di sekitar ponsel untuk meninjau rekaman video mereka. Sementara Toyohashi dengan penuh pemikiran merenungkan kekhawatiran yang masih tersisa. Sambil melirik ponsel pintar yang menampilkan Gohan Channel dengan jumlah pelanggan mini sebanyak 3 orang, Shindo dengan penuh semangat mengusulkan diadakannya rapat nama channel. Shindo, Toyohashi, dan Aoki bertukar pikiran mencari nama channel bersama-sama dengan cepat membuang opsi seperti plagiarisme dan nama yang sudah ada sambil menyusun ide-ide seru. Interior ruangan yang nyaman menampilkan rak yang tertata rapi berisi tanaman pot, buku, dan berbagai botol yang disiram cahaya hangat. Shindo dengan antusias mengusulkan nama channel Danchan Meshimero Channel, berargumen bahwa nama itu terdengar imut, mudah didekati, dan mudah diingat. Aoki merona merah dan mempertanyakan apakah dia harus mencantumkan namanya di channel karena dia tidak menunjukkan wajahnya. Tetapi teman-temannya langsung meyakinkannya. Shindo dan Toyohashi mendeklarasikan bahwa Danchan adalah penguasa dan figur otoritas mutlak dari channel ini untuk mendongkrak kepercayaan diri Aoki. Aoki duduk sendirian di dalam kantor restoran yang sunyi menatap tajam ke arah ponselnya, sambil meninjau statistik video kanal memasak mereka yang baru saja diunggah. Terkesima oleh lonjakan penonton yang tak terduga, Aoki tersenyum cerah sambil menatap layar ponselnya dan dengan gembira bertanya-tanya apa yang harus dibuat selanjutnya. Setelah selesai bekerja hari ini, Aoki berjalan melewati jalanan malam yang ramai hingga aroma makanan yang sangat lezat tiba-tiba merebut perhatiannya sepenuhnya. Berjalan menyusuri jalanan pasar malam yang sibuk, Aoki berhenti saat aroma makanan yang sangat lezat menarik perhatiannya. Menyaksikan seorang penjual terampil dengan cepat menggoreng mie di atas wajan datar yang mendesis, Aoki mengagumi teknik brilian itu dan menyadari konsep ini adalah kesempurnaan mutlak. Melangkah mendekati gerai makanan dengan rona merah cerah di wajahnya. Aoki dengan gembira memesan dan menerima sekotak yakisoba yang mengepul dan dikemas dengan indah. Menggigit besar yakisoba yang baru dibeli di bawah kerlip lampu. Aoki mengunyah dengan penuh semangat dan mengagumi betapa lezat rasanya secara keseluruhan. Berjalan kembali melewati jalanan kota yang gelap menuju gedung apartemennya. Aoki melangkah masuk, membuka minuman kaleng dan mencari camilan yang enak. Memegang produk gyoza beku dalam kemasan Aoki, merenungkan untuk membuat masakan menjadi lebih kasual dan memutuskan alangkah senangnya jika itu bisa dilakukan begitu saja secara spontan. Dengan penuh semangat mendeklarasikan, "Biarkan aku mencobanya." Aoki mengayunkan wajan besar sebagai persiapan untuk memasak makanan cepat saji. Menempatkan 4 buah gyoza dengan hati-hati ke dalam wajan yang terlalu besar, Aoki bergumam, masam bahwa dia harus membeli wajan yang lebih kecil lain kali. Merenungkan tingkat panasnya, Aoki meralat dirinya dari panas sedang ke panas rendah untuk 5 buah atau kurang sebelum menutup wajan tersebut. Setelah menunggu 5 menit dengan penutup terpasang, Aoki mengangkat tutupnya dan bertanya-tanya dengan penuh semangat apakah dumpling itu akhirnya sudah matang. Membuka penutup wajan, Aoki bergumam bahwa gyoza tersebut masih basah
dan kurang kecoklatan sebelum salah satunya hancur tragis saat diangkat dengan sumpit. Terlihat sangat tertekan, dengan kaos hitamnya Aoki memutuskan untuk membesarkan api, mengangkat penutupnya lagi dan menyadari bahwa gyoza itu gosong. Menaruh gyoza yang benar-benar menghitam dan hancur ke atas piring, Aoki menatap ke bawah pada upaya kulinernya yang membawa bencana dengan kekecewaan murni. Mencicipi upaya kulinernya yang gosong akibat bencana. Aoki meringis dalam penderitaan murni dan berteriak bahwa gyoza yang gosong itu sangat pahit. Keesokan paginya Aoki tiba di tempat kerja dan bertukar sapaan pagi yang ceria dengan rekannya di meja kerja. Tersenyum hangat, Shindo berbalik untuk melontarkan ide makanan yang menarik untuk video mereka berikutnya, bertanya kepada Aoki, bagaimana dengan yakisoba? Mengerjap dalam kebingungan luar biasa atas usul aneh Shindo, Aoki tergagap tak percaya dan bertanya apa maksudnya dengan menggoreng yakisoba. Panik setengah mati saat mengingat upaya bencana mereka sebelumnya. Aoki bersikeras bahwa yakisoba bukanlah sesuatu yang digoreng seperti steak. Duduk terdiam bersama di meja rapat Shindo, merenungkan secara mendalam kegagalan kuliner Aoki sambil menghiburnya dengan lembut tentang kesalahan di dapur. Shindo dengan ceria mengumumkan bahwa mereka akan membuat yakisoba berikutnya, membuat Aoki sangat bingung dengan usul aneh itu dan mempertanyakan apa maksudnya. Shindo dengan antusias memperkenalkan resep yakisoba tanpa digoreng, memicu Aoki untuk menatap dalam keheningan total dan bertanya-tanya apakah dia pernah mendengar ungkapan tentang makanan seperti itu sebelumnya. Berhari-hari kemudian, Yudai tampak sangat bingung dengan sebutan yakisoba tanpa digoreng. Bertanya-tanya dengan lantang, apakah itu hal ala masakan microwave? Sementara Shindo bersikeras, itu sangat lezat. Aoki menjelaskan bahwa masakan microwave dimaksudkan untuk porsi individual kecil daripada jumlah besar. Membuat Yudai dan Shindo terkejut dengan kesadaran ini. Shindo memperkenalkan sekantung besar ramen segar yang diperuntukkan bagi 4 porsi guna menciptakan hidangan mie campur berasa saus yang lezat. Setelah menyiapkan tripod ponsel Aoki, dan Shindo menyiapkan topping berlimpah yang dibeli di toko seperti daun bawang, jahe, acar char siu, dan telur rebus. Shindo memerintahkan mereka untuk menyiapkan saus bumbu yang lezat di dalam mangkuk menggunakan minyak salad saus Worcestershire dan bumbu umami. Aoki dan Shindo saling bertukar pandang dengan cemas saat Shindo dengan penuh antusias bersikeras mencampurkan bahan-bahan tersebut di dalam mangkuk besar. Shindo dengan cermat menuangkan saus, menakar minyak dengan sendok, menaburkan garam, bumbuan mengaduk rata saus yang tampak mengkilap itu menjadi satu. Setelah merebus mie ramen dan meniriskannya melalui saringan Shindo, langsung membuangnya ke dalam mangkuk saus untuk mengaduk semuanya jadi satu. Shindo menggunakan sumpit untuk menambahkan banyak topping daging yang tampak lezat ke atas hidangan yang sudah disiapkan, sambil menjelaskan langkah-langkah memasaknya. Yakisoba yang menggugah selera akhirnya selesai, dengan telur dan daun bawang mendorong Shindo dan teman-teman setianya untuk bersiap menyantap hidangan secara siaran langsung. Teman-teman yang kelaparan dengan antusias melahap suapan demi suapan mie yakisoba yang lezat, benar-benar terpana oleh kelezatan luar biasa dari hidangan tersebut. Mie yakisoba mengkilap yang diangkat dengan sumpit tampak sangat menggugah selera, memamerkan kesuksesan kuliner yang brilian dari sesi memasak itu. Mengangkat yakisoba berkilat tinggi yang diberi topping jahe acar char siu dan daun bawang. Teman-teman tersebut menyatakan keheranan bahwa rasa yang luar biasa seperti itu tidak memerlukan proses menggoreng. Mendorong semua orang untuk makan dengan cepat, Yudai dengan lahap menghirup suapan demi suapan mie lezat itu dengan nafsu makan yang tak terpuaskan. Setelah menghabiskan makanannya sepenuhnya, Aoki langsung bergegas membuat porsi kedua, sementara Yudai menatap dengan ekspresi kecewa. Saat air mendidih dengan cepat seperti make-up, Aoki mengungkapkan rasa terima kasih sambil mengobrol dengan adiknya tentang persiapan porsi kedua. Pada malam hari, di luar rumahnya, Aoki duduk di meja komputernya, menelusuri daftar online untuk mencari piring keramik berukuran besar. Melihat berbagai piring besar mahal, mulai dari harga 13.000 hingga 56.000 yen secara online, Aoki berhayal tentang menyajikan makanan dengan indah di atas satu piring raksasa. Aoki bertanya kepada ibunya tentang piring besar di rumah. Ibunya menyebutkan untuk memeriksa lemari pakaian demi mencari barang-barang yang dibawa dari rumah kakek neneknya. Aoki membuka pintu lemari penyimpanan di rumahnya mencari melalui rak-rak untuk menemukan piring besar yang disimpan dari rumah kakek neneknya. Mata Aoki melebar penuh kegembiraan saat ia menemukan piring keramik besar berseru,
Oh, saat piring itu berkilau di bawah cahaya, Aoki membawa rice cooker hitam yang berat keluar dari rumahnya, melangkah keluar ke bawah terangnya siang hari saat ia menuju ke rumah Shindo. Aoki berbicara dengan ibunya di rumah tentang mengambil penanak nasi itu lagi, menyepakati bahwa harga beras yang mahal akhir-akhir ini cukup merepotkan. Di luar, di bawah, langit biru cerah yang dipenuhi awan putih, Aoki melanjutkan perjalanannya untuk memasak di rumah Shindo. Setibanya di lokasi, dengan mengendarai van, Aoki menunjukkan kepada Shindo dan Yudai piring ekstra besar yang dipinjam dari orang tuanya, memicu pertanyaan penasaran tentang rencana memasak yang akan datang. Tampilan eksterior gedung apartemen bertingkat tinggi menjulang dengan latar belakang langit cerah saat para karakter bersiap untuk sesi memasak kolaboratif mereka bersama-sama. Aoki dengan penuh semangat menyatakan keinginannya untuk membuat sushi hari ini, menyambut semua orang dengan hangat, sementara sebuah ponsel merekam sesi tukar pikiran mereka di atas tripod. Shindo dan Yudai menatap terkejut dan heran saat sepiring besar sushi segar yang tersusun indah tiba-tiba diperlihatkan kepada mereka. Kebingungan menyebar saat kelompok itu mempertanyakan apakah mereka sedang mengepres sushi dengan tangan, mendorong Aoki untuk menjelaskan dengan lembut bahwa mengepres dengan tangan adalah hal yang mustahil saat ini. Yudai dengan antusias menyarankan chirashi sushi, sementara Shindo membalasnya dengan mangkuk makanan laut hanya untuk membuat Aoki tersenyum dan mengungkapkan bahwa itu bukanlah salah satu pilihan tersebut. Aoki dengan penuh semangat mengusulkan pembuatan chirashi sushi yang mirip kotak perhiasan. Tetapi kelompok tersebut dengan cepat mencatat bahwa makanan laut yang mahal memerlukan peralihan ke strategi produksi massal yang ramah di kantong. Aoki dengan ceria beralih ke masakan rumahan dengan menyarankan sushi gulung tangan, mengingatkan semua orang bahwa itu adalah hidangan pesta meriah yang menampilkan berbagai bahan terjangkau. Setelah menyalakan penanak nasi, trio tersebut menuju ke supermarket, di mana Yudai dengan jenaka meratapi ujian keberanian dan rasanya sekali lagi. Menelusuri lorong-lorong supermarket bersama teman-teman Aoki dan Shindo, mengambil kantong bahan makanan sambil dengan penuh semangat menantikan hidangan mereka yang akan datang bersama-sama. Shindo membuka penanak nasi untuk memeriksa butiran nasi yang baru matang, mempertanyakan bagaimana cara menyiapkan cuka sushi otentik yang tepat untuk hidangan mereka. Aoki meyakinkan Shindo bahwa bubuk cuka sushi yang ramah bagi pemula membuat pembuatan nasi sushi yang lezat menjadi sangat mudah dan bebas stres. Shindo menaburkan bubuk khusus secara merata di atas nasi yang baru matang sebelum perlahan-lahan mengaduk semuanya dengan spatula. Aoki memperkenalkan cuka sushi bubuk instan untuk menyiapkan nasi dengan mudah, sementara Shindo dengan antusias menyiapkan sisa bahan masakan. Shindo memotong balok tuna dan salmon mahal memanjang, menyadari bahwa sushi gulung tangan membutuhkan potongan lurus jauh lebih sederhana yang bisa diatasi siapa saja dengan mudah. Demi menekan biaya mereka menambahkan tartar tuna murah bergampingan dengan selada segar yang disobek jadi dua dan batangan timun renyah yang diiris menjadi batang-batang kecil rapi. Toyohashi dan rekan-rekannya kagum saat menemukan satu kemasan tamagoyaki siap pakai yang lezat, siap digunakan sebagai bagian dari santapan besar mereka. Aoki mencatat bahwa membuat tamagoyaki masih sulit, tetapi menambahkan bahan-bahan berwarna kuning cerah membuat hidangan tersebut terlihat jauh lebih berwarna dan menggugah selera secara keseluruhan. Shindo menyarankan untuk mencampur jagung dengan mayones dan crab stick, sementara Aoki mengakui bahwa sebelumnya ia lebih menyukai hidangan serba coklat daripada plating yang indah. Shindo bereaksi dengan terkejut saat Aoki berseru bahwa ia akan memperhatikan presentasi kali ini karena proyek tersebut menghabiskan paling banyak biaya. Para karakter memutuskan untuk menata hidangan yang sudah disiapkan secara terpisah karena semuanya tidak akan muat sambil menangani katsu goreng dan udang tempura segar secara hati-hati. Shindo meminta Aoki untuk memotong lembaran nori menjadi dua. Tetapi Aoki malah memutuskan menggunakan satu lembar utuh untuk gulungan futomaki berukuran besar. Kelompok tersebut mengagumi hamparan akhir yang tertata indah. Sepakat bahwa terlepas dari kurangnya hidangan laut ham dan crab stick tersebut tampak mewah. Shindo berkomentar bahwa sisi piring yang dipenuhi makanan tampak sangat coklat, hampir tidak menyerupai bahan khas untuk persiapan sushi gulung tangan. Aoki dan Shindo cemas memikirkan ukuran meja, bertanya-tanya apakah semua bahan dan peralatan yang mereka siapkan benar-benar akan muat dengan baik. Bentangan akhir kolosal yang terdiri dari makanan yang baru digoreng, nasi nori dan ikan mentah, kini telah lengkap dan siap untuk disantap.
Ketiga rekan tersebut dengan gembira menepukkan tangan mereka bersama-sama dan berseru, "Mari makan!" sebelum langsung melahap pesta tersebut. Aoki ragu-ragu tentang apa yang harus dimakan terlebih dahulu, tetapi Shindo menyarankan untuk memulainya dengan kombinasi klasik mutlak. Gulungan tuna dan salmon gulung tangan yang luar biasa berkilau terang saat diangkat untuk dikagumi oleh semua orang. Aoki dengan penuh semangat langsung mengambil gigitan besar dari sushi gulung tangan buatannya yang masih segar. Kedua pria itu memejamkan mata dalam kebahagiaan murni menyatakan bahwa makanan lezat tersebut membuktikan sushi memang benar-benar yang terbaik. Aoki berhenti sejenak sambil berpikir dengan makanan di dalam mulutnya, sembari memegang gulungan sushi buatannya yang sudah jadi. Aoki merenungkan untuk menambahkan lebih banyak isian ke sushi gulung tangannya. Tetapi Shindo tertawa riang bahwa itu tidak akan menjadi futomaki. Sambil mengangkat gulungan kerucut yang berkilau seperti krep, Shindo melahap gigitan besar, memejamkan mata untuk menyatakan bahwa makanan itu sangat lezat. Sambil menggosok-gosok tangan mereka dengan penuh semangat, teman-teman itu merakit kreasi baru, seperti salmon mayo, bawang bombay, dan tonkatsu roll. Menikmati setiap gigitan secara menyeluruh, Shindo mengambil gigitan lagi dari sushi gulung tangannya, tetapi dengan marah berteriak bahwa kubis iris seharusnya dimasukkan ke microwave agar melunak alih-alih mentah di atasnya. Shindo memperagakan pemanasan kubis sebelum menambahkan sosis raksasa dan karasi alih-alih mustard untuk melengkapi gaya gulungan hotdog uniknya. Shindo dengan antusias melahap gulungan pedas itu sementara Aoki memperhatikan dengan rasa penasaran yang mendalam sebelum bersemangat merakit kreasi shiso dan gyoza miliknya sendiri. Aoki menggigit kreasi shiso dan gyoza custom miliknya dengan antusias menyatakan rasanya benar-benar lezat, sementara Shindo mengawasi dengan mata penuh semangat. Shindo dengan cepat mengambil gigitan dari kreasinya sendiri, tetapi langsung menyadari dengan seringnya masam bahwa rasanya buruk. Shindo mencatat bahwa pada tingkat ini ia tidak akan menghabiskan semua bahan. Menyarankan agar mereka memotong nori menjadi 2 untuk ukuran sekali gigit. Aoki menyarankan untuk memotong bahan-bahan lebih kecil menggunakan gunting dan Shindo dengan antusias setuju berterima kasih padanya atas saran yang sangat membantu. Shindo dan Aoki dengan bangga memamerkan mahakarya sushi gulung tangan buatan mereka yang rumit diisi melimpah dengan katsu goreng keemasan dan tuna segar. Shindo memejamkan mata dalam kebahagiaan murni saat ia mengunyah dengan gembira seteguk penuh dari kreasi lezatnya. Shindo berhenti mengunyah dan menoleh dengan rasa terkejut luar biasa bertanya kepada Aoki apakah ia sudah kenyang. Aoki dengan cepat meyakinkan Shindo dengan senyum penuh percaya diri, memperjelas bahwa ia masih sangat lapar. Aoki menginginkan sup hangat untuk melawan hawa dingin, sementara Shindo tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan berteriak menyadari hal itu. Shindo dengan penuh semangat memperlihatkan berbagai sup miso kering beku, menjatuhkan 1 blok ke dalam mangkuk, menuangkan air panas, dan menciptakan hidangan yang mengepulkan uap. Aoki dan Shindo meniup mangkuk panas mereka dan dengan antusias memuji rasa lezat dari makanan Jepang dan sup miso tersebut. Bagian luar sebuah restoran bersantap bergaya bernama Omishi berdiri di terani cahaya di bawah langit malam dengan penerangan yang hangat. Shindo dan Aoki duduk bersama membahas matriks saluran. Mereka mencatat bahwa jumlah penonton mandek dan pertumbuhan subscriber tetap membuat frustrasi rendah untuk video memasak mereka. Aoki menjelaskan mengapa menginvestasikan uang ke dalam promosi video tidak efektif saat ini. Berargumen bahwa penonton membutuhkan konten yang lebih teratur sebelum berkomitmen untuk berlangganan. Aoki dan Shindo sepakat bahwa mereka harus memprioritaskan peningkatan produksi video mereka terlebih dahulu. Membuat mereka merasa termotivasi, terlepas dari tantangan subscriber saat ini. Shindo dan Aoki mendiskusikan kebutuhan mendesak untuk memproduksi video pendek dengan sedikit waktu dan anggaran rendah guna mendongkrak output saluran mereka. Shindo tiba-tiba mendapat ide cemerlang untuk merekam makanan spesial di restoran dan dengan antusias mengusulkan pembuatan video yang menyertakan jatah makan staf. Shindo menjelaskan rencananya untuk menjaga video promosi mereka di bawah 1 menit dengan memotong bagian percakapan, memicu Aoki yang bersemangat untuk merekam jatah makan staf yang tampak indah. Shindo menyajikan hidangan luar biasa tersebut kepada Aoki, sementara Dan Senpai mengejutkan semua orang dengan mengungkapkan bahwa Kenchan bersikeras agar mereka harus makan bersama selama sesi syuting. Aoki memuji keterampilan negosiasi Kenchan yang luar biasa,
saat kedua anggota staf bersiap untuk merekam video makanan promosi mereka di area ruang makan restoran. Shindo dan Dan Senpai dengan antusias melahap hidangan pasta yang megah dan lezat sambil merekam video pendek makanan itu bersama-sama. Beberapa hari kemudian, video pendek tersebut meledak dalam popularitas melampaui 2.000 penayangan dalam satu hari dan membuat tim sangat senang. Yudai mengungkapkan keraguan diri yang rendah hati tentang kemampuan rata-ratanya sambil memuji keterampilan pengambilan gambar dan penyuntingan Dan Senpai selama makan mereka. Yudai dengan antusias meyakinkan rekan-rekannya bahwa cara makan mereka lah yang benar-benar terlihat menarik sambil tersenyum hangat kepada semua orang. Yudai tersenyum lebar dengan mata terpejam, mendorong semua orang untuk makan dengan lezat dan banyak hari ini juga. Yudai mendengarkan dengan mata terbelalak kaget sebelum tiba-tiba meneteskan air mata tak terduga saat merenungkan nafsu makannya yang besar. Shindo dan Dan Senpai panik terkejut melihat Yudai tiba-tiba menangis sambil meminta maaf karena orang-orang merasa senang tentang cara makannya. Yudai sambil menangis mengenang bagaimana ibunya awalnya mendorongnya untuk makan banyak, tetapi kemudian menjadi cemas dan menghela nafas ketika porsi makanannya melampaui tingkat normal selama sekolah menengah pertama. Yudai mengenang dengan penuh kasih kenangan masa lalu ketika ibunya dengan gembira melihatnya makan banyak dan mendorongnya untuk tumbuh besar. Aoki mendengarkan dengan mata terbelalak syok dan perenungan lembut saat Yudai menangis terseduh-seduh sambil mengungkapkan perjuangan pribadinya yang berat. Kenchan mendekati kelompok tersebut dengan jatah makan staf yang sangat besar dan dipersiapkan dengan indah meluber dengan mie lezat serta topping untuk dibagikan kepada semua orang. Malam harinya, di rumah Aoki memeriksa ponselnya dan tersenyum hangat sambil mengirim pesan kepada tim Mesimero mengenai jadwal syuting video mereka yang akan datang. Jumlah penayangan dan jumlah subscriber saluran Mesimero milik Danchan perlahan-lahan meningkat menjadi 19 saat Aoki tersenyum bahagia, merasa bersemangat untuk membuat lebih banyak video lagi. Aoki duduk di meja dengan ponselnya saat ibu pulang menanyakan apakah ia ingin makan. Tetapi ia merasa lesu dengan kepala pusing. 2 hari kemudian, saat jadwal syuting pagi menjelang Aoki bersiap di dapur, menyadari bahwa ia harus makan dengan benar demi bertahan dari jadwal yang padat ini. Memegang secangkir ramen seafood, Aoki menyadari bahwa itu saja tidak akan cukup untuk memuaskan rasa laparnya pagi ini. Membuka lemari penyimpanan dapur Aoki, menemukan gyoza beku, namun langsung bergidik ngeri saat kenangan traumatis makanan gosong melintas kembali, memaksanya untuk tetap membiarkannya tersimpan. Memilih sebungkus sumai udang beku sebagai gantinya, Aoki memasukkannya ke dalam microwave untuk menghangatkan makanannya dengan cepat. Menuangkan air panas ke dalam cup ramen, berdampingan dengan shumai yang sudah dihangatkan, Aoki menyiapkan kombinasi makanan yang menghangatkan dan memuaskan. Menatap ke arah makanan yang baru saja ia siapkan, Aoki bertanya-tanya tentang kombinasi makanan yang mengejutkan ini demi melewati hari. Memutuskan untuk meningkatkan kualitas makanan sederhananya, Aoki dengan riang menyatakan bahwa ia akan menggunakan shumai udang sebagai topping spesial untuk mie seafood miliknya. Aoki mengenang kebiasaan barunya yang mengejutkan, yakni selalu menyediakan wadah berisi daun bawang tambahan untuk seketika mendongkrak kelezatan makanan cepat saji buatan rumahnya. Menyemprotkan garis mayones yang melimpah di atas mangkuk mie yang masih mengepulkan uap panas, Aoki menyaksikan dengan takjub bagaimana bahan-bahan itu berubah menjadi hidangan lezat yang berkilau. Dengan mata terbelalak dan benar-benar terpesona oleh aroma serta cita rasa yang luar biasa, Aoki mengangkat segenggam besar mie yang berkilau dan melahapnya dengan penuh nafsu makan. Menggigit topping sumai udang yang berair, Aoki melepaskan desisan antusias penuh kenikmatan saat rasa yang kaya melumpuhkan indranya. Menikmati semangkuk mie yang lezat di rumah Aoki, dengan gembira menyatakan bahwa menata berbagai hal ternyata sangat menarik dan menyenangkan. 30 menit kemudian, sebuah rak pajangan yang rapi menampilkan TV elegan, barang-barang yang tertata, botol-botol, dan tanaman pok yang apik. Menatap ponselnya dengan penuh keterkejutan, Aoki menerima kabar buruk tatkala seorang rekan yang memakai masker menjelaskan bahwa adiknya tertular penyakit menular. Menyadari bahwa syuting harus dibatalkan dan momentum kanal mereka terhenti, Aoki dengan penuh tekad memutuskan untuk melakukan apapun yang mereka bisa tanpa kehadirannya. Keesokan harinya, di cabang nomor 2, Yu-chan tiba untuk menggantikan Dan Senpai dan menyebutkan bahwa ia sebentar lagi akan menyantap jatah makan stafnya. Datang dengan waktu yang sangat tepat
Di cabang nomor 2, Yuchan menyambut Aoki dengan penuh semangat saat mereka bersiap menghadapi giliran jaga berikutnya. Kenchan tersenyum hangat sambil membawa piring besar berisi makanan yang baru saja disiapkan. Meminta maaf karena telah membuat semua orang menunggu jatah makan staf mereka. Sebuah piring megah yang dipenuhi onigiri sosis crispy tamagoyaki dan sumai berkilau terang di bawah sorotan lampu. Yuchan berjongkok dengan pencahayaan alami dan dari arah belakang untuk memotret makanan tersebut. Mencatat bahwa ia tidak bisa memotret sebaik Danchan. Yuchan menatap tajam ke arah Aoki, menanyakan berapa banyak jadwal jaga lagi yang ia miliki untuk sisa minggu ini. Yuchan dengan penuh antusias mendeklarasikan rencananya untuk merekam semua jatah makan staf demi memperbanyak konten video, sementara Aoki menanggapinya dengan tenang dan pengertian. Saling berkirim pesan, Aoki memberitahu Shindo bahwa ia akan mengirimkan data videonya sembari memeriksa perkembangan pemulihan demamnya. Mengenakan masker pelindung dan kacamata, Aoki duduk di depan komputernya di rumah dengan tekun mengedit rekaman video tersebut. Konten video yang telah rampung menampilkan jatah makan staf yang lezat, resmi mengudara secara online, dengan cepat meraup jumlah penonton yang masif serta reaksi yang sangat antusias. Pemandangan luar sebuah gedung apartemen pada malam hari memperlihatkan jendela-jendela yang berpendar di bawah langit biru gelap saat Aoki memeriksa ponselnya. Duduk di sofa ruang tamunya, Aoki memeriksa ponselnya, mencatat bahwa jumlah penontonnya tetap stabil sementara tombol suka terus bertambah. Aoki menatap tak percaya dan merona hebat kala mendapati bahwa videonya telah menerima komentar pertama dari pengguna. Dengan jari yang gemetar, Aoki menetuk notifikasi komentar tersebut untuk membaca rasa penasaran seorang penonton yang bertanya apakah ia berhenti memasak di rumah. Diliputi rasa syok dan ketidakpercayaan, Aoki berdiri terpaku dengan mata terbelalak saat gelombang emosi yang intens mendadak menghantamnya. Yudai mengajak untuk merekam sesuatu bersama-sama, hanya berdua saja. Namun Aoki ragu-ragu dengan gugup sebelum akhirnya setuju untuk bertemu di tempatnya pada hari libur mereka berikutnya. Tiba di rumah itu pada malam hari, Yudai masuk dan mendapati makanan telah disiapkan dan seseorang menyuruhnya untuk menghabiskannya karena yang lain sudah makan duluan. Yudai mengambil suiran makanan dalam porsi besar, menggunakan sumpitnya mengambil gigitan besar dan dengan gembira menyatakan bahwa makanannya lezat ketika ditanya. Dengan mulut penuh makanan, Aoki mengunyah sambil berpikir sembari mendengarkan dan merenungkan dalam diam pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Yudai bertanya, apakah memasak itu sulit? Dan setelah mendiskusikan opsi yang ramah pemula seperti kari raw instan, Aoki mempertimbangkan pengalaman memasak mereka sebelumnya. Di luar sebuah gedung apartemen modern, Yudai dan Aoki duduk bersama di dalam ruang tamu merenungkan apa yang harus mereka buat selanjutnya. Aoki merenung dalam-dalam dengan ekspresi cemas menatap tajam ke arah rice cooker sambil memikirkan hidangan sederhana apa yang harus mereka masak bersama selanjutnya. Secara tiba-tiba mendapat inspirasi. Aoki dengan antusias menunjuk ke atas dan dengan riang mendeklarasikan bahwa mereka harus membuat TKG. Membuat Yudai terkejut dan kagum dengan saran brilian itu. Tergugah oleh pilihan menu brilian mereka, kedua sahabat itu dengan antusias meluncur ke supermarket lokal untuk mengumpulkan berbagai bahan pelengkap untuk TKG. Yudai menyarankan untuk menetapkan aturan ketat demi kreasi TKG. Mereka menanyakan preferensi dasar kepada Ken Senpai sambil bersiap dengan ponsel di tangannya. Yudai menjabarkan pengecualian khusus menjelaskan bahwa bahan-bahan di mana telur bukanlah bintang utamanya dicoret sepenuhnya. Yudai menepis proses memasak rumit yang melibatkan pengocokan atau api, menekankan bahwa TKG harus tetap cepat mudah diakses siapa saja. Ken Senpai menjelaskan bahwa ia biasanya menikmati TKG-nya secara polos, hanya dengan kecap asin untuk menghargai kemurnian rasa telur tersebut. Yudai membagikan resep keluarganya, yaitu menambahkan daun bawang, kecap asin, tiram, dan mengocok telurnya terlebih dahulu untuk menyingkirkan bagian putihnya. Yudai menyuarakan antusiasmenya tentang memperbanyak variasi resep, mencatat bahwa metode keluarganya adalah satu-satunya yang ia kenal selama ini. Aoki dan Yudai mendiskusikan pembelian bahan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan Yudai secara bersemangat menyarankan ide menjanjikan di supermarket. Yudai menunjukkan Tenka, Su dan Aonori bersama Mensuyu. Namun menyadari bahwa resep pelengkap serupa sudah banyak bertebaran.
meski resep tidak memiliki perlindungan hak cipta? Yudai bertanya tentang somen atau tahu dingin, memperkenalkan minyak cabai sebagai bumbu lezat yang menjadikannya camilan ringan yang sempurna. Yudai menyarankan jahe tabung untuk tahu dingin, dan Aoki mengkonfirmasi bahwa ia sudah mempunyainya di rumah. Melengkapi pilihan belanjaan mereka, Yudai memeriksa berbagai barang seperti mentega dan miso, sementara Aoki menolak semuanya dengan respon negatif. Aoki tampak bingung dan khawatir. Sebelum Yudai tiba-tiba menghentikannya dan menyarankan agar mereka mengubah total rencana belanja mereka. Yudai mengusulkan aturan anggaran dengan hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah, membuat Aoki terkejut. Sebelum akhirnya, mereka dengan antusias sepakat mencobanya. Yudai menyiapkan dudukan tripod ponsel pintar dan mengumumkan bahwa mereka siap memulai syuting video TKG spesial mereka. Duduk bersama di meja mereka, memeriksa koleksi bumbu yang mengesankan yang berjajar bergampingan dengan telur segar serta bahan-bahan lainnya. Tampilan close-up memperlihatkan berbagai botol dan tabung saus serta perasa yang diperuntukkan untuk disiramkan di atas nasi putih. Aoki menoleh ke arah Yudai dan dengan cemas bertanya apakah mereka benar-benar akan syuting tanpa daun bawang hari ini. Sementara Aoki menangis dramatis meratapi bahan yang hilang, Yudai dengan riang mencatat bahwa daun bawang sungguh membuat hidangan terasa luar biasa. Yudai berseri-seri penuh semangat menjelaskan bahwa pembatasan semacam itu justru menuntun pada penemuan rasa-rasa baru yang segar yang langsung dinantikan oleh Aoki dengan antusias. Telur mentah yang dituangkan berkilau di atas semangkuk nasi putih yang mengepul saat Aoki dan Yudai dengan gembira memulai sesi mencicipi makanan spesial mereka. Botol-botol bumbu warna-warni yang berbaris menarik perhatian mereka, memicu Yudai untuk menyebutkan barang-barang klasik ini, sementara Aoki dengan penuh semangat melontarkan keinginannya untuk mencicipinya. Akhirnya, menuangkan sos yakiniku yang gurih dan menaburkan nori berbumbu di atas nasi telur mentah, mereka berseru, "Mari makan!" dan mengagumi hidangan yang berkilau itu. Aoki memasukkan satu suapan besar ke dalam mulutnya. Matanya membelalak kegirangan saat ia megap-megap karena rasanya ternyata sangat lembut, manis, dan lezat. Sambil meneteskan mensuyu dan minyak cabai setelahnya, duo itu tersenyum cerah bersama-sama. Sepakat bahwa menambahkan nori akan mendongkrak kombinasi kaya rasa ini ke level yang lebih tinggi lagi. Menambahkan saus tomat zigzag dan taburan lada hitam di atas nasi telur tersebut, mereka bersiap untuk mencicipi satu lagi perpaduan rasa yang tak biasa. Menatap dengan mata terbelalak kagum, Aoki mendekatkan sendoknya sambil menyatakan bahwa hidangan itu terasa persis seperti omurice yang lezat. Menunjuk sebotol wasabi di antara berbagai botol lainnya. Yudai dengan antusias mengumumkan, "Mari kita coba yang satu ini selanjutnya." Pasang muka kaget bukan kepalang. Yudai terbata-bata tak percaya sebelum menjelaskan bahwa ia merasa wasabi tidak akan cocok dipadukan dengan hidangan tersebut. Motot, kalau ini mungkin bakal cocok ala Jepang. Aoki menyemprotkan wasabi ke dalam campuran itu dan mendesak Yudai untuk mengaduknya hingga rata. Melahap suapan besar, Yudai megap-megap dalam ketakjuban mutlak karena rasa wasabi tersebut ternyata mendongkrak cita rasa hidangannya. Menyemprotkan mayones ke atas hidangan dengan penuh semangat, Aoki dan Yudai mencicipinya bersama-sama. Hanya untuk mendapati kehadiran telur yang khas itu lenyap total ke dalam mayones biasa. Dengan antusias mengangkat sebotol ponzu, Yudai menyarankan untuk mencobanya berikutnya. Tetapi Aoki panik dan melayangkan protes keras bahwa bahan asam tidak akan cocok. Usai mencicipi campuran ponzu pada sendok mereka, baik Yudai maupun Aoki tertegun dengan mata membelalak saat menyadari kombinasinya ternyata benar-benar enak. Memeriksa beberapa botol dressing yang berjajar di atas meja Yudai dengan penuh semangat, mendesak mereka untuk menjaga momentum dengan mencoba dressing wijen selanjutnya. Menyuap sesendok penuh dengan dressing wijen Yudai, dan Aoki menatap takjub sambil dengan penuh antusias menyatakan bahwa dressing wijen itu memang lezat. Menyoroti dressing bergaya Jepang sebagai bumbu serbaguna, Aoki mengagumi kilau keemasan dan teksturnya yang lembut sambil menjelaskan fleksibilitas kulinernya yang luar biasa. Memeriksa berbagai pilihan seperti garam daun bawang dan dressing perilla, Yudai dan Aoki menyadari dressing Caesar benar-benar di luar ekspektasi sambil memikirkan alternatif lainnya. Meraih sebungkus furikake noritama yang masih baru, Yudai dengan antusias mengumumkan bahwa mereka akan menambahkan telur di atas telur lagi untuk uji coba berikutnya.
Mengamati mangkuk keemasan yang diberi topping furikake, semarak Aoki mencatat bahwa tampilannya terlihat lezat, namun yang ia rasakan hanya bumbunya saja, karena melapisi telur membuatnya jadi hilang. Mencicipi furikake varian mentaiko dan salmon segar, Yudai mendeklarasikannya sebagai hidangan yang lezat, menyebutnya sebagai pilihan utama untuk rasa dan kepraktisan. Mengeksplorasi lebih banyak opsi bumbu, Aoki berharap mereka bisa mencoba berbagai furikake sebelum Yudai dengan semangat mengeluarkan sebungkus bumbu ochazuke. Menunjukkan ponselnya dengan penuh antusias, Yudai membocorkan bahwa pabrikan ochazuke tersebut memiliki resep TKG yang luar biasa dan dijamin rasanya bakal mantap. Mencicipi kreasi unik tersebut, Aoki merasakan bagaimana rasa khas ochazuke berpadu lembut dengan telur sembari menikmati tekstur arare yang renyah. Menyambar sebungkus sup krim jagung berikutnya, Yudai menyiapkan mangkuk lain dan menginstruksikan Aoki untuk mengaduknya rata sampai bubuknya larut. Yudai dan Aoki dengan penuh semangat mencicipi campuran telur sup krim jagung tersebut, terkagum-kagum melihat bagaimana jagung kering yang renyah mengubah hidaman itu sepenuhnya menjadi cita rasa doria yang lezat. Sambil mengangkat kemasan sup sayur, Yudai menuangkan bubuk campuran itu di atas semangkuk nasi telur segar sebelum mengaduknya hingga rata untuk uji rasa berikutnya. Mencicipi variasi sup sayur bersama-sama, mereka sepakat bahwa rasanya terasa seperti hidangan yang benar-benar baru dan sangat creamy. Saat Aoki mulai merasa kenyang luar biasa, bertekad untuk menutuknya dengan gemilang, Yudai menyambar bungkus camilan terakhir, lalu meremukkannya dengan penuh semangat untuk dijadikan topping pamungkas sebagai resep kreatif mereka. Yudai menambahkan, remukan camilan itu di atas mangkuk nasi telur terkagum-kagum pada kombinasi TKG ayam dan anak ayam yang lezat luar biasa. Aoki dengan riang menyuap sesendok hidangan gurih itu ke dalam mulutnya tersenyum lebar dan mendeklarasikan bahwa tekstur renyahnya benar-benar enak. Merasa puas usai melahap setiap suapan terakhir. Bersama-sama duo tersebut merampungkan makan mereka dan melangkah keluar ke suasana malam untuk mengecek situasi sekitar. Aoki menerima notifikasi di ponselnya dari tim Mesimero terkait hasil suntingan video yang masih kasar yang langsung membuatnya duduk di depan komputer untuk segera bekerja. Aoki dan Yudai menatap dengan mata berbinar-binar ke arah mangkuk nasi telur dan nori yang megah mengagumi makanan yang berpendar di hadapan mereka. Yudai dan Aoki terpaku dalam ketidakpercayaan mutlak dengan mata membelalak dan mulut menganga, benar-benar syok akibat sebuah kesadaran tak terduga sambil menggenggam sendok mereka. Kang Senpai dan Sindu mengekspresikan apresiasi dan rasa persahabatan yang mendalam, tersenyum hangat saat mendiskusikan betapa sulitnya keadaan tanpa Aoki dan menantikan kepulangannya dengan penuh harap. Aoki merona merah dengan mata membelalak, lalu duduk di kursi komputernya sambil tersenyum cerah dan membatin, sambil menatap layar monitor yang menyala terang.